Kalau kita melihat ya, penguasa yang namanya betul-betul dicatat dengan tinta emas. Sebut sajalah misalnya seperti Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2 tahun lebih sedikit, tapi keadilannya itu melegenda. Karena keadilannya tadi itu, maka ujian yang diberikan ya oleh ahli sejarah itu kan tinggal merekam saja, ya kan, dari rakyatnya. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan pernyataan dari Ibnu Duraid itu. Ya, jadi orang itu tidak lain dia akan menjadi cerita bagi orang setelahnya. Maka jadilah kamu menjadi cerita yang baik bagi orang yang datang setelahmu, yang mengingat mengenangmu. Kamu mau dikenang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matis shalihah wa tatanazzalu bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla zilla wa adlima wa adlama wa atsala jazara alaih. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini seperti biasa setiap bulan sekali pada hari Kamis ya, di pekan terakhir kita bertemu untuk mengkaji kitab Nahjul Masluk fi Siyasatil Muluk yang ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, jadi kitab ini banyak sekali menyoroti terkait dengan adab, karena sekali lagi bahwa di dalam melakukan ri'ayatu syu'nil ummah, untuk mengurusi urusan umat, persoalan adab itu menjadi sangat penting. Sehingga dengan adab yang luhur, maka riayat ya atau pengurusan urusan umat tadi itu bisa dijalankan dengan baik dan sempurna. Nah, itu yang sebenarnya menjadi filosofi dari pembahasan kitab ini. Jadi tidak sebagaimana kitab-kitab yang biasanya kita pelajari kalau bicara politik ya hanya pemikiran itu. Nah, ini sisi lain yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena seperti yang pernah kita sampaikan, Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, ya. Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan itu menceritakan jadi penyakit hati yang dialami oleh manusia itu kadang-kadang ada yang bisa dirasakan langsung, sehingga orang itu merasakan dampaknya seketika. Ya, contoh seperti misalnya sedih. Sedih itu penyakit hati. Antum kalau sedih itu langsung merasakan gitu. Gelisah itu langsung. Takut itu langsung. Tetapi ada penyakit hati yang itu efeknya panjang baru dirasakan. Contoh kebodohan. Orang bodoh itu nggak langsung sadar kalau dampak kebodohannya itu menyengsarakan dia. Padahal kebodohan itu termasuk penyakit hati yang akut gitu. Tetapi dia baru merasakan nanti, ya, dalam jangka panjang. Nah, yang menarik sebenarnya bukan di situ, yaitu ketika beliau bicara soal solusi. Jadi kalau penyakit hati yang sifatnya itu langsung, maka cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan langsung sebabnya. Misalnya takut, apa yang menyebabkan antum takut? Itu harus dihilangkan. Begitu juga sedih, apa yang menyebabkan antum sedih? Itu harus dihilangkan. Itu bisa otomatis. Nah, tetapi
orang yang terkait dengan penyakit hati karena kebodohan tadi, kadang-kadang orang itu sudah belajar mencari ilmu, tapi kemudian apa yang menjadi problem kebodohannya tadi nggak selesai. Apa yang menjadi kebutuhannya tadi itu nggak terpecahkan. Gitu. Sehingga masalah yang muncul karena kebodohan tadi itu nggak selesai. Nah, di sini yang menarik. Kenapa menarik? Karena pertama ada kalanya orang itu sudah berusaha untuk mencari ilmu, tapi nggak dapat yang dia butuhkan. Dia butuhnya apa, penyakitnya apa, dia cari ilmu apa, gitu. Jadi nggak nyambung. Nah, ini problem. Nah, seringkali kita menemukan kasus seperti ini. Jadi masalahnya apa, yang dipelajari apa, itu nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga masalahnya tetap di dalam dirinya tadi itu ada kegalauan, ada macam-macam itu yang nggak selesai, atau ada problem yang dihadapi dalam kehidupan dia nggak selesai. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu yang dibutuhkan oleh dia itu belum ketemu. Dia sudah belajar, tapi belum ketemu ilmu yang dia butuhkan. Ini problem. Atau sudah ketemu, tapi mungkin dosisnya. Misalnya contoh ya, yang pernah kita sampaikan gitu. Jadi kebutuhan kita akan misalnya pemikiran dengan atau akliyah dan nafsiyah itu harus seimbang. Jadi kalau salah satu lebih tinggi, salah satu kurang, itu dosisnya berarti nggak seimbang. Kalau dosisnya nggak seimbang, maka bisa jadi orang itu tajam di pemikirannya, lemah di nafsiyahnya. Atau tajam di nafsiyahnya, dia lemah di pemikirannya, jadi tumpul gitu. Nah ini berarti ada dosis yang kurang. Dosisnya harus seimbang. Jadi antara akliyah dan nafsiyah tadi harus seimbang. Nah itu rumusan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masyadis Syaitan. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Jadi ketika kita bicara dalam konteks politik sebagai satu pemikiran, di mana ri'ayatus syu'n itu membutuhkan pemikiran, di mana ri'ayatus syu'n itu membutuhkan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara tadi. Itu mutlak bahwa pemikiran atau hukum tadi itu kita harus kuasai. Tetapi tadi itu di sisi lain harus kita perhatikan keseimbangan. Gitu. Ya, harus kita perhatikan keseimbangan. Nah, di antara perkara yang terkait dengan masalah menjaga keseimbangan tadi itu adalah terkait dengan masalah raqaiq, masalah hati. Nah, akhlak, adab, ya, termasuk tasawuf, itu nanti terkait dengan masalah raqaiq, masalah kelembutan hati. Di mana pemikiran tadi itu membutuhkan ini, membutuhkan raqaiq tadi. Sehingga antara pemikiran yang terkait dengan katakanlah intelektual kita, ya, itu seimbang dengan emosional dan spiritual tadi gitu. Nah, ini harus seimbang semua. Nah, dengan begitu maka harapannya ketika orang itu melakukan tugas-tugas ya atau fungsi-fungsi riayah tadi, maka fungsi-fungsi riayah atau tugas-tugas tadi itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Ya. Nah, ini nanti kita akan lihat gitu pada, jadi kalau misalnya antum mengikuti kajian Hayatus Sahabah ya, di dalam kita Hayatus Sahabah itu kitab yang luar biasa. Jadi ketika menceritakan bagaimana para sahabat terutama khalifah ketika memimpin ya, misalnya kisah Umar ya, bagaimana Umar yang begitu luar biasa ya ketegasannya, tetapi masya Allah beliau itu juga memiliki kelembutan ya. Artinya ada aspek ketegasan, tapi di sisi lain itu juga ada aspek raqaiq di dalam hatinya gitu. Nah, ketika itu dijalankan, maka yang kita lihat itu adalah fenomena yang luar biasa pada pemerintahan beliau gitu. Nah, ini poin yang penting untuk kita pahami. Nah, makanya kitab ini itu melengkapi pembahasan-pembahasan yang tadi saya sebutkan ya. Ketika kita bicara soal pemikiran, kalau hanya murni pemikiran, maka nanti akan ada problem terkait dengan masalah tadi ya, yaitu masalah
emosional, spiritual, atau masalah raqaiq tadi, ya. Nah, jadi supaya ini seimbang, maka kitab ini memberikan insight itu, gitu. Sehingga dengan begitu politik sebagai riyadhus syu'un tadi itu tidak hanya bicara soal pemikiran dan hukum, tapi juga bicara adab, bicara soal akhlak, bicara soal bagaimana raqaiq dan sebagainya tadi itu. Nah itu poin penting yang penting untuk kita tangkap gitu dari esensi kitab ini gitu. Sehingga ketika kita mempelajari itu kita menemukan rohnya, ya. Nah itu poin sebelum kita masuk. Nah sekarang kita masuk di Al-Wasfus Tsani Asyar. Jadi setelah kita membahas tentang sifat pemimpin atau sifat penguasa yang ke-11 Al-Hadi Asyar yaitu asyukru, dan kita kemarin sudah membahas ya bagaimana syukur itu. Nah sekarang kita akan membahas Al-Wasfus Tsani Asyar Al-Anatu. Jadi sifat yang ke-12 yaitu anat. Anat itu apa? Anat itu adalah sikap kehati-hatian gitu. Jadi anat itu adalah sikap apa? Kehati-hatian gitu. Jadi seorang pemimpin ketika dia mengambil keputusan itu harus hati-hati. Jadi tidak boleh gerasa gerusu, tidak boleh gitu. Ya. Jadi dia tidak boleh gerasa gerusu, tidak boleh gitu. Nah, di sini disebutkan ya'lam annal anata min awsafil maliki. Jadi ketahuilah bahwa al-anat yaitu sifat ya, berhati-hati itu adalah salah satu dari sifat penguasa ya 109 ya. Jadi salah satu dari sifat penguasa atau raja. Kemudian wa'adhami akhlaki, dan itu merupakan akhlak yang paling agung. Jadi akhlak dari raja atau penguasa yang paling agung. Wa akmaliha, dan paling sempurna. Wa alamatu taufiqihi, dan itu tanda kalau penguasa tadi mendapatkan taufik. Jadi kalau penguasa itu mengambil keputusan gerasa gerusu, itu berarti tanda bahwa dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Nah ini, jadi orang itu mendapatkan taufik, salah satu cirinya itu adalah ketika dia mengambil sikap itu dengan hati-hati, itu dengan anat, itu sikap anat tadi, sikap hati-hati. Jadi tidak gerasa gerusu. Nah, kenapa demikian? Li'annahu yata'allaqu biha, karena ya. Jadi karena sikap hati-hati tadi itu terkait dengan apa? Shawabur ra'yi wa tadbiri. Ketepatan di dalam mengambil pendapat dan ketepatan di dalam manajemen. Gitu. Tadbir itu terkait dengan manajemen, pengaturan, pengurusan. Ya. Jadi misalnya begini, contoh. Jadi ada satu kisah menarik. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada seorang namanya itu, ini orang kafir dan dia salah satu kepala suku, ya, salah satu kepala suku yang kemudian ditangkap. Nama depannya itu Usalah bin Usal, ada usalnya pokoknya belakangnya itu, depannya itu lupa saya itu. Nah dia ini ditangkap. Ya, padahal sikap permusanya luar biasa. Sama Nabi itu enggak dia apa-apain dia ini. Ya, padahal omongannya kasar sekali. Dia nantang macam-macam, tapi oleh Rasulullah cuma diikat gitu. Diikat di Masjid Nabawi. Ya, diikat di Masjid Nabawi. Jadi dia itu diikat, terus mereka para sahabat ini sholat jamaah. Ya kan? Orang ini nggak diapa-apain, cuma ya diikat, ya kalau waktunya makan dikasih makan gitu. Nggak diapa-apain. Jadi biarin aja dia. Nah setelah diikat sehari semalam di situ, dilepaskan, ternyata dia nggak berubah gitu kan. Dipikir mungkin setelah diikat dia melihat bagaimana orang Islam, ya kan. Ketika sholat itu kompak, mereka khusyuk, mereka ikut komando semuanya lah gitu. Ya kan, itu mengubah pikiran dia. Ternyata nggak berubah dia tuh. Sampai hari kedua, sampai hari ketiga itu. Hari ketiga baru setelah itu baru dia berubah. Dan akhirnya dia setelah melihat bagaimana ketakjuban dia melihat orang Islam berjamaah itu, ya kemudian dia mungkin kepikiran ya kalau ini Muhammad bisa
menggerakkan orang segini banyak hanya dengan sekali komando dan sebagainya, kalau disuruh bunuh dia sekali mati kan ya. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Ya, masuk Islam. Jadi orang ini itu enggak diapa-apain, cuma diikat. Ya kan, cuma diikat dan ngelihat bagaimana para sahabat itu salat jamaah, tok. Gitu. Ya. Meskipun dia hari pertama dia diikat itu masih ngomel nggak karu-karuan, itu dibiarin aja sama Nabi itu. Nggak ada apa-apain. Nah, ini contoh ya bagaimana Rasulullah SAW itu kadang-kadang ada orang itu yang diperlakukan cuma gitu doang. Ya kan? Nah, itu adalah contoh bagaimana sikap tidak tergesa-gesa di dalam menjatuhkan hukuman ya atau melakukan tindakan, tetapi ternyata efek dari tindakan Nabi tadi itu luar biasa kepada orang ini. Ya, ini. Nah, itu gambaran ya terkait dengan bagaimana sikap kehati-hatian tadi, ya, bukan sikap tergesa-gesa yang dilakukan tadi. Itu yang disebutkan di situ dikatakan sebagai ya ta'alaku biha shawabur ra'yi wa tadbir. Bagaimana ra'yu yang tepat tadi itu bisa didapatkan dengan kehati-hatian, dan bagaimana manajemen yang tepat tadi itu juga bisa didapatkan dengan kehati-hatian. Jadi anat itu dipikir gitu. Jadi enggak gerasa gerusu gitu. Mengambil keputusan itu dipertimbangkan masa-masa gitu. Nah, ini. Itu di antara ciri taufik. Artinya kalau orang itu mendapatkan taufik dari Allah, itu salah satunya. Cirinya itu dia akan mengambil keputusan tadi itu dengan perhitungan. Ya, semua dihitung. Gitu. Kemudian wattidahul umur fis siyasah. Ya. Jadi anat tadi itu nanti akan ittidahul umur fis siyasah. Jadi beberapa urusan itu menjadi jelas fis siyasah dalam politik tadi. Ya, contoh tadi kasus orang yang diikat tadi itu. Ya, artinya dengan kebijakan seperti itu saja, itu akhirnya dia berubah pikiran gitu, dan akhirnya masuk Islam, ya kan? Nah, ini contoh. Gitu. Kita juga bisa melihat misalnya kisah Suraqah, ya bin Malik, ya pada saat mengejar Nabi pada saat peristiwa hijrah itu kan, itu kurang apa coba? Datang itu dia menggebu-gebu pengen nangkep Nabi, begitu sudah ketemu dan beberapa kali mendapatkan apa istilahnya itu kejadian kudanya itu kan terperosok beberapa kali itu, sampai kemudian akhirnya dia terjatuh, pedangnya diambil oleh Rasulullah SAW dan nggak dibunuh oleh Nabi, bahkan kemudian dengan jaminan, ya. Jadi orang itu kemudian dibebaskan, ya, nggak diapa-apakan oleh Rasulullah, padahal kalau Rasulullah itu membunuh juga bisa. Nah, kemudian akhirnya orang inilah yang nanti dipakai oleh Nabi untuk ngomong di hadapan orang Quraisy. Ya. Di mana melalui ucapan Suraqah bin Malik ini kemudian orang Quraisy itu dalam tanda petik itu akhirnya sudah tidak punya harapan untuk bisa mengejar Nabi karena ibaratnya sudah enggak ketemu jejaknya gitu. Padahal Suraqah ketemu. Gitu. Tapi di hadapan mereka ya Suraqah itu kira-kira mengatakan percuma saja kalian mau mengejar Muhammad enggak akan bisa. Nah, ini contoh bagaimana perlakuan tadi itu yang disebut anat ya, sikap kehati-hatian dan sebagainya yang diambil ya oleh Nabi itu. Kemudian di situ ada disebutkan ittidahul umur fis siyasah. Jadi menjadikan perkara dalam urusan politik tadi itu menjadi ittidah, menjadi jelas ya. Ya, sehingga apa yang mungkin tadi itu contoh dalam kasus Suraqah itu bagaimana orang yang sebelumnya itu mau membunuh, mau mendapatkan keuntungan materi dengan menangkap Rasulullah, akhirnya berubah ya dengan perlakuan Rasulullah yang bijak tadi itu. Kemudian wala yuktaranu biha zalalun ya, dan sikap atau sifat anat tadi, kehati-hatian tadi itu tidak akan disertai zalalun. Zalal itu tergelincir. Orang itu kalau hati-hati itu kecil sekali kemungkinannya dia tergelincir, terperosok. Kebanyakan orang terperosok itu karena tergesa-gesa. Karena orang itu gerasa gerusu, itu terperosok, nggak dihitung. Ya kan, makanya kalau kita bicara dalam konteks proyek itu selalu kenapa harus ada yang namanya feasibility study, gitu kan?
ada kajian amdalnya, macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah, feasibility study itu kan untuk mengukur gitu, visible tidaknya gitu. Ya, termasuk kalau bicara soal amdal itu karena terkait dengan dampak lingkungan dan sebagainya. Itu kan dipikir. Nah, ketika kebijakan itu tidak ada visibility study, tidak ada amdalnya macam-macam, terus tiba-tiba diambil, itu ya kayak tadi gerasa gerusu gitu. Nah, sikap seperti itu akhirnya apa? Ya, maka mengalami tadi yuktaran, ya zalalun yuktarunu biya zalalun, pasti akan ada zalal karena ajalah. Ya, tapi sebaliknya al-anatu la yuktarunu biha zalalun. Tidak ada ketergelinciran yang akan menyertainya. Ya, kenapa? Ya itu tadi karena sudah dipikir hati-hati dan sebagainya, ya kan? Nah ini. Nah itu gambaran kalau keputusan itu diambil dengan cara yang bijak. Wala yaqib wa nadam wala fashal, dan dia tidak akan diikuti oleh apa? Nadam, apa? Penyesalan. Biasanya orang itu karena gerasa gerusu, nyesal. Ya. Ada temennya, ini kisah nyata. Ya, seorang ustadz dulu teman lah atau teman. Ya, sama-sama alumni pesantren. Dan dia jadi ustadz, ya. Jadi dulu nikah itu, dia nikah duluan, dinikah orang kaya. Jadi diambil menantu orang kaya. Punya perusahaan, ini itu macam-macam. Nah, terus setelah saya pulang dari Malaysia itu dapat kabar gitu kan, dari teman lain ya. Nah, yang cerita bahwa ustadz ini itu terpikat dengan seorang perempuan yang kebetulan dia kaya lah, pokoknya kaya. Kaya menunjukkan banyak materi lah gitu. Nah, si perempuan ini bilang begini, saya mau kamu nikah, tapi dengan catatan kamu cerai dulu istrimu gitu. Gitu. Ya kan? Akhirnya dicerai benar sama dia ini karena untuk mendapatkan perempuan tadi. Jadi perempuan itu kemudian minta syarat lagi, nggak mau kalau cerai cuma sekali, dia minta talak 3. Betul-betul ditalak 3. Talak 3, ya, hanya untuk mendapatkan perempuan tadi. Akhirnya apa? Si perempuan itu setelah si laki-laki ini datang, dia mengatakan, saya sudah talak 3. Kata perempuan itu, nggak jadi. Coba bayangkan, ya. Jadi dia itu sudah kehilangan istrinya dengan tadi, ya, yang tadi kan kita cerita bahwa dia sebelumnya itu diambil menantu, orangnya ini kaya, tapi ini ada orang kaya lagi. Setelah sekian tahun itu. Jadi itu contoh akhirnya apa, dia kehilangan dua-duanya. Nah itu stres itu istrinya. Jadi ketika itu si teman satu tadi itu ustadz juga ya terkenal lah gitu. Ya nggak perlu kita cerita namanya. Ya. Nah kemudian setelah itu dia cerita karena kita teman baik kan, teman baik itu. Dia cerita, jadi kasihan itu keluarganya itu stres. Kenapa? Karena sudah ditalak 3, yang laki-laki stres karena nggak dapat, sudah kehilangan istrinya. Sementara sudah talak 3, kan kalau talak 3 kan nggak bisa balikan, gitu kan. Terus teman satu yang ustadz terkenal tadi itu bilang begini, iya kasihan sebenarnya gitu. Maka akhirnya terus kepikiran kan jadi muhalil itu kan berarti orang yang menghalalkan supaya si suami istri tadi bisa balik lagi gitu. Terus waktu itu saya ingatkan, loh antum kan sudah tahu jadi muhalil kalau direncanakan ada konspirasi itu kan nggak boleh itu. Itu iya sih gitu kan. Ya kan kalau di madzhab Syafi'i kan nggak boleh. Ya muhalil yang ada skenario, ada konspirasi gitu. Jadi ya sudahlah, antum nikah sebentar saja istri saya, nanti kemudian ceraikan lagi, kan nggak boleh begitu. Akhirnya stres. Nah ini contoh, ya kan?
Jadi itu karena silau gitu kan, silau. Akhirnya hilang semua. Gitu. Hilang semua. Ini nggak dapat, ini nggak dapat, hilang semua. Ya kan? Nah, gitu loh. Jadi makanya antum hati-hati. Gitu ya. Hati-hati gitu. Nah, ini juga pesan ya untuk orang tua kalau mau cari menantu itu ya yang soleh lah gitu. Nggak usah mikir apa namanya mapan, nggak usah. Jadi ada kisah lain sahabat itu. Ini cerita menarik. Abu Hurairah itu punya anak perempuan cantik. Ya, Abu Hurairah itu punya anak perempuan cantik. Nah, Abu Hurairah itu nggak mau memilih mantu yang mantu itu kaya, nggak mau. Pokoknya kata Abu Hurairah, aku memilih menantu yang alim, yang soleh, yang alim, tapi paling miskin. Itu Abu Hurairah. Ya kan? Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan begitu. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina. Ya? Gitu. Terus di situ. Jadi yang penting itu soleh. Gitu. Ya kan? Iyakunu fuqara yughnimullah. Kalau nanti mereka fakir, Allah jadikan mereka kaya. Akhirnya dipilihlah seorang tabi'in, kibar tabi'in itu, muridnya beliau, namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Paling miskin, tapi paling fakih. Nah itu yang kemudian nanti jadi. Nah nanti Sa'id bin Al-Musayyib juga begitu, anaknya cantik sekali. Dia cari menantu yang paling miskin. Begitu. Subhanallah. Yang penting soleh. Nah itu makanya penting itu. Milih mantu itu jangan karena kayanya dulu, yang penting solehnya dulu. Oh, itu karena kaya itu nanti datang sendiri. Gitu. Kaya itu nanti datang sendiri. Yang penting itu soleh dulu. Ya. Ya. Ya, jadi wala yakibuan nadamatun wala fasyulun. Jadi kalau orang itu hati-hati, ya, enggak tergesa-gesa, enggak gerasa-gerusu tadi, itu enggak akan nanti belakangnya itu nadama nyesel, enggak akan. Tapi kalau cerita kayak cerita tadi itu kan gerasa-gerusu, akhirnya nyesel, ya kan? Lawang sudah punya istri masih mikir ada perempuan lain gitu kan? Apa namanya dinikahi ternyata namanya setan ya. Begitu dicerai sudah nggak bisa balik ke sana, nggak bisa ke sini, ya kan? Akhirnya nadamah tadi. Wala fasyal, begitu juga kalau orang itu hati-hati nggak akan gagal dia, nggak akan gagal. Orang itu gagal, ya itu kebanyakan karena nggak teliti, nggak hati-hati, nggak mikir panjang gitu. Itu kebanyakan begitu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taraddudu minar rahmani wal ajalatu minasyaiton. Taraddud itu ragu-ragu. Jadi sikap ragu-ragu itu dari Allah, sedangkan al-ajalah itu adalah tergesa-gesa, minasyaiton, dari setan. Nah, di sini dikomentari di catatan kaki di bawah itu disebutkan ya, lam ajidhu bihadzal lafzi. Jadi redaksi seperti ini aku tidak temukan gitu kata muhakkiknya di sini ya, Muhammad Hasan Ismail dan Ahmad Farid ya Al-Mazidi. Jadi beliau mengatakan lafaz ini, redaksi ini at-taraddudu minar rahman wal ajalatu minasyaitan enggak aku temukan. Yang ada ini redaksinya. Itu adalah wabilafdi ata'anni minallah. Nah itu ata'anni itu hati-hati. Kalau taraddud itu maknanya ragu-ragu, maju mundur, itu taraddud. Ya, bisa ragu-ragu, bisa hati-hati. Tapi lafaz yang ada itu adalah ata'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Nah, itu lafaz yang ada. Akhraja Ibnu Abi Syaibah atau Abi Syaibah, hadis itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah atau Abi Syaibah ya, wa Abu Ya'la ya, wa Ibnu Muni' wal Haris Ibnu Abi Salamah fi masanidihim, di dalam kitab musnad mereka. Ya, ini mereka punya kitab musnad dan itu ada di dalam kitab musnad mereka. An Sayyidina Anas marfu'an, dari Sayyidina Anas bin Malik maksudnya.
Ya Anas bin Malik itu ya putra Sulaim, ya, dan kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk membantu ya Rasulullah, ya. Nah, marfu'an secara marfu' akhraja al-Hafidz al-Baihaqi anhu, dan al-Baihaqi mengeluarkan dari Anas bin Malik juga walau syawahid inda Tirmidzi. Jadi nah ini penting ya. Jadi gini, kadang-kadang orang itu ketika membaca hadis ya, ada satu katakanlah misalnya hadis itu dhaif gitu ya. Nah, orang itu langsung kemudian ini hadis dhaif. Nah, nanti dulu, jangan tergesa-gesa juga. Nah, itu penting. Kenapa? Karena hadis dhaif itu nanti bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Ya, menjadi hasan. Kenapa? Karena dia ada syawahid. Nah, itu nanti syawahid itu apa? Syawahid itu ada hadis lain. Bisa jadi redaksinya sama, tapi kalau misalnya tadi hadis itu dari Anas misalnya. Nanti ada syawahid, ya. Nah, ada syawahid. Ya, syawahid itu ya hadis lain dikeluarkan oleh sahabat yang lain. Ya. Gitu loh. Nah, redaksinya sama tapi dikeluarkan oleh sahabat yang lain. Nah, itu nanti bisa menjadi syawahid. Atau ada mutaba'ah. Nah, itu kalau bahasa lain. Bedanya apa? Kalau mutaba'ah itu nanti bisa jadi dari Anas sampai ke bawah tadi, tapi ini diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Biasanya ada perbedaan pada syekhnya, gurunya gitu. Nah, itu yang dari sahabat yang sama, tapi kemudian nanti ada perbedaan sedikit. Nah, tapi itu sahih. Nah, itu bisa jadi menjadi mutaba'ah untuk mengangkat derajat hadis yang dhaif tadi itu menjadi hasan. Nah, gitu loh. Jadi jangan gara-gara satu orang mengatakan dhaif lalu tiba-tiba dhaif ya, dengan enaknya kita dhaifkan, nanti dulu gitu. Nah, ini penting ya. Karena itu tadi ya, jadi kadang nanti ada syawahid, ada mutaba'ah yang kita akan temukan gitu, sehingga status hadis itu bisa naik derajat gitu. Ya, kecuali kalau memang betul-betul istilahnya itu syiddatud dha'af. Jadi betul-betul lemah sekali. Nah, itu lain itu nanti. Nah, yang begini-begini kita harus paham gitu. Ya, kita harus paham. Nah, termasuk di dalam kajian hadis itu nanti ada madhab gitu. Ahli hadis itu yang mereka itu juga seorang fuqaha, itu berbeda dengan yang hanya mendalami hadis saja. Itu berbeda caranya. Gitu. Makanya model-model Nasiruddin Albani itu banyak dikritik. Gitu. Selain memang ya tajarru terlalu lancang ya kan. Karena banyak mendhaifkan hadis, termasuk Sahih Bukhari dan Muslim banyak dia dhaifkan. Yang kedua itu pendekatan dia itu berbeda dengan manhajnya, itu berbeda dengan manhaj Imam Bukhari, beda dengan manhajnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, Imam Muslim, itu berbeda. Ya, manhajnya itu berbeda. Nah, gitu loh. Belum lagi nanti satu kaidah yang sama itu di dalam pembuktian itu bisa berbeda. Contoh kayak begini ini contoh. Makanya ini penting untuk disampaikan supaya begini loh. Jadi ketika kita belajar ilmu itu, kadang-kadang kaidahnya sama, tetapi untuk implementasi pembuktian di lapangan itu bisa berbeda. Misalnya kayak gini, itu nanti kita sebut di dalam teori usul itu dengan istilah tahqiqul manat. Contoh kayak gini. Ya misalnya khamr itu jelas ya. Jadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya, qaliluhu wa katsiruhu. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu haram, baik itu yang sedikit maupun banyak, gitu. Nah, lalu kemudian diuji ya di lab apa zat yang memabukkan, minuman yang memabukkan itu. Ya, misalnya contoh, kemudian ditemukan alkohol, misalnya gitu ya. Alkohol itu termasuk zat yang memabukkan. Itu. Nah,
alkohol itu termasuk zat memabukkan. Karena dia memabukkan, ya, maka dia termasuk dalam kategori khamr. Misalnya, itu namanya tahqiqul manat. Ya. Nah, persoalan berikutnya kemudian, ya kan alkohol itu nanti kan banyak sekali saudaranya itu, ada etanol, ada metanol, ada macam-macam kan gitu. Nah, itu juga nanti butuh tahqiq lagi. Nah, contohnya kayak begitu. Teorinya sama, tetapi di dalam melakukan pembuktian itu nanti bisa berbeda. Dan setiap ilmu itu bisa kayak begitu. Makanya kenapa ulama hadis itu bisa berbeda-beda padahal rumusannya sama. Hadis sahih itu apa? Hadis yang memiliki 5 syarat, memenuhi 5 syarat. Apa? Pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Yang kedua, misalnya adalatul rawi, perawinya harus adil. Yang ketiga, dhabtur rawi, perawinya harus dhabit. Yang kelima, intifa' anisyudud, dia tidak ada yang syadnya. Yang kelima, intifa' anil illah, tidak ada ilatnya misalnya. Itu sama semua teorinya. Tapi di dalam menerapkan teori itu kepada fakta hadis itu bisa beda-beda hasilnya. Yang ini bilang, oh ini menurut saya dhaif. Ya sudah, menurut antum dhaif, tapi antum jangan ngeyel kalau menurut orang lain sahih, gitu loh. Kenapa? Karena secara teori yang sama dipakai oleh orang lain itu hasilnya bisa berbeda. Itu namanya tahqiqul manat, gitu loh. Nah, kalau paham begini kan enak. Gitu loh. Sehingga kemudian tidak serta-merta kalau menurut saya ini dhaif, ya sudah, menurut antum yang dhaif, tapi kalau ada orang lain menganggap itu sahih, jangan disalahkan gitu. Karena dia dengan teorinya juga bisa saja kesimpulannya berbeda gitu. Karena tadi itu masalah berbeda tadi itu bukan karena perbedaan teori, perbedaan konsep, tapi pembuktian gitu. Misalnya contoh begini, contoh ya, kadang-kadang ini si fulan ini menurut si A itu dhaif orangnya, ya kan? Kenapa? Oh, ini termasuk orang yang katakanlah dari segi keadilannya ada masalah. Itu karena pengalaman pribadi masing-masing orang kan berbeda, ya tak? Nanti orang lain bilang, oh menurut saya enggak. Kenapa? Dia punya pengalaman pribadi yang berbeda. Ini contoh sederhana. Makanya jangan heran ada ulama misalnya menurut rijal hadis ini mengatakan, oh ini enggak apa-apa. Oh orang ini masih katakanlah bagus. Yang satu mengatakan enggak. Nah makanya kemudian nanti di dalam teori hadis atau ilmu hadis itu ada 3 madhab. Gitu. Ada yang mutasyaddid, itu yang betul-betul ketat, ada yang longgar, mutasahil, ada yang tengah-tengah. Nah, gitu loh. Ya. Jadi makanya jangan heran gitu. Nah, jadi ini penting perspektif ini diberikan supaya apa? Kita itu paham gitu. Nah, dan umat itu harus ngerti bahwa kalau sahih ya menurut satu orang itu bisa jadi menurut yang lain bisa tidak. Begitu juga sebaliknya gitu. Ya, dhaif menurut satu orang bisa jadi tidak menurut yang lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, jadi tadi disebutkan hadis ini dengan redaksi seperti itu kata muhakik tadi, ya editornya tadi, saya tidak menemukan, tetapi dengan redaksi yang lain, ata'anni minallah wal ajalah minasyaiton, itu ada di dalam riwayat Ibn Abi Shibah, Abu Ya'la, ya. Kemudian Ibnu Munik, kemudian Al-Haris Ibnu Abi Salamah ya di dalam kitab Musnad mereka, dan semuanya bersumber dari siapa? Anas bin Malik dengan status marfu. Gitu loh, dengan status marfu. Nah ini. Ya, itu sedikit. Nah, kemudian ya di sini dilanjutkan. Wa qala ba'dul hukama, ya, kemudian sebagian ahli hikmah atau orang bijak itu mengatakan, ya, alal maliki, ya, wajib bagi seorang penguasa atau raja ayya'mala bisalasi khisalin, untuk melakukan 3 hal. Gitu. Ini wajib bagi seorang penguasa. Apa? Takhiri ukubati man asa al amal. 1, dia harus menangguhkan,
menjatuhkan sanksi kepada orang yang asal amal. Asal amal itu apa? Orang yang melakukan amal tapi amalnya itu buruk. Jadi kalau ada orang melakukan amal yang buruk, ya jangan tergesa-gesa untuk dijatuhi sanksi, jatuhi hukuman. Gitu. Nah, ini kata beliau, ya sebagian al-hukam mengatakan begitu. Ditunggu dulu. Ya kan? Kemudian berikutnya wa ta'jili mukafaatil muhsin. Jadi kalau tadi itu ada orang bersalah, sanksinya jangan langsung. Ya, ditunda dulu. Makanya kalau ada orang yang murtad, itu caranya bagaimana? Dia dikasih waktu istitabah, dikasih waktu untuk betul dia dimasukkan penjara. Dikasih waktu berapa? 3 hari. Dikasih waktu 3 hari itu agar dia punya kesempatan untuk merenung. Selama 3 hari itu didakwai, dinasihati, dikasih katakanlah mauidhah, nasihat, ya supaya hatinya tersentuh dan dikembali. Tapi setelah dikasih waktu 3 hari dia tetap tidak berubah, ya sudah. Nah itu contoh bagaimana Islam itu menerapkan hukuman tadi. Jadi enggak langsung. Nah dalam waktu 3 hari tadi itu kemudian dia bertobat, balik lagi, ya diterima. Ya enggak kemudian sekarang murtad langsung dieksekusi, enggak. Ya itu ada caranya. Itu ada caranya. Bahkan perhatikan ya, ada kisah yang dialami oleh seorang Ma'is al-Aslami dan Ghamidiyah. Masih ingat ya? Jadi bagaimana Ma'is al-Aslami dan Ghamidiyah ini? Jadi dalam kasus misalnya Ma'is itu laki-laki, Ghamidiyah itu perempuan. Ma'is itu lapor bahwa dia berzina. Ditanya, ada saksinya apa tidak? Tidak ada. Terus kemudian oleh Nabi itu disuruh mencium bau mulutnya. Apakah dia itu mabuk apa tidak? Kata para sahabat tidak. Terus setelah itu apa? Karena gak ada saksi, cuma pengakuan dari sendiri, ya. Terus besok disuruh balik lagi, gitu kan? Untuk apa? Membuktikan dia ini benar nggak? Jangan-jangan mabuk atau ngomong seperti itu karena terpaksa. Gitu. Ternyata datang lagi, ngaku lagi, ngomong seperti itu lagi, gitu. Sampai kemudian akhirnya pengakuannya itu diterima. Dan di dalam pembuktian itu kan kalau kita bicara dalam ahkamul bayinat ya, hukum terkait dengan pembuktian itu kan pertama ya ada namanya bayinah itu terkait dengan adanya syahadah kesaksian. Kalau tidak ada syahadah maka bisa adanya pengakuan ya. Nah, itu kemudian ada nanti sumpah dan kemudian yang keempat itu adalah bukti-bukti administrasi gitu. Nah, itu yang bisa dipakai. Ya, nah ini. Nah, kemudian kasus Ghamidiyah itu lebih menarik lagi. Karena Ghamidiyah ini perempuan. Ya, dia ngaku berzina, enggak ada saksi. Ketika enggak ada saksi, kemudian sama seperti tadi, ini mabuk apa tidak, sadar apa tidak gitu. Lalu kemudian akhirnya setelah terbukti dan kemudian dia hamil, maka Rasulullah menyuruh Ghamidiyah ini untuk menunggu sampai anaknya lahir. Ya kan? Nah, setelah anaknya lahir, datang lagi kepada Nabi, minta dihukum. Maka oleh Nabi diapakan? Suruh nunggu sampai menyusui, selesai menyusui. Coba bayangkan, 2 tahun. Pertama tadi kalau misalnya nunggu 9 bulan, kan berarti hampir 3 tahun. Suruh nunggu. Dan ternyata dia masih kekeh minta dihukum. Nah itu. Makanya di sini dikatakan tadi, ya takhir uqubati man asa'al amal. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, maka ditunda. Jangan segera dieksekusi. Ya. Jadi itu ditangguhkan hukumannya. Nanti dulu, ya. Ini supaya apa? Mungkin dia bertobat dan sebagainya. Tadi kita contohkan. Nah, sebaliknya wa ta'jilu mukafatil muhsin, kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik segera diberikan mukafah balasan, rewardnya disegerakan. Ya, coba bayangkan ya. Orang yang melakukan kesalahan sanksinya minta ditangguhkan, tapi orang yang melakukan kebaikan rewardnya diminta untuk disegerakan. Subhanallah. Nah itu. Nah, ini nasihat hukama tadi.
Kemudian berikutnya wal amal bil anati fi ma hadasa minal umur. Wal amal bil anati, dan hendaknya melakukan tindakan bil anati dengan hati-hati gitu. Fi ma hadasa minal umur, terhadap perkara-perkara yang terjadi. Jadi kalau ada perkara yang terjadi, cara kita ya memperlakukan perkara itu harus hati-hati. Jadi nggak boleh gerasa gurusu tadi, nggak boleh gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian fa inna lahu fi ta'khiril uqubati imkanul afwi. Nah, di sini. Orang yang ditangguhkan hukumannya tadi, imkanul afwi, ada kemungkinan untuk mendapatkan afu, pengampunan. Misalnya contoh kisos. Ya kan? Coba kalau orang itu dijatuhi hukuman kisos. Kalau langsung begitu melakukan kesalahan langsung dikisos. Padahal kemungkinan ya istilahnya itu waliyud dam itu adalah orang yang punya darah, hak atas darah tadi, yaitu keluarganya tadi. Bisa jadi kan dia berubah, hatinya mungkin luluh ya dan sebagainya, sehingga kemudian akhirnya dia memaafkan, bisa jadi. Tapi kalau begitu dia melakukan itu, mungkin ini masih emosi, lalu kemudian langsung dieksekusi, ya nggak ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Tapi kalau misalnya dia ditunda, ya ditunggu untuk beberapa saat, kemudian akhirnya reda, sampai kemudian akhirnya dia sudahlah, misalnya gitu ya, yang mati kan nggak akan bisa kembali, misalnya gitu ya. Akhirnya kemudian dia maafkan, ya dimaafkan. Nah misalnya begitu, maka tadi itu dikatakan, ya. Fa innalau fi ta'khiril uqubati imkanul afi. Jadi dengan sanksinya itu ditangguhkan, dia bisa berpotensi mendapatkan pengampunan. Wa fi ta'jilil mukafaati bil ihsani. Sebaliknya, ketika orang melakukan kebaikan tadi itu kemudian segera dibalas, segera mendapatkan reward, apa? Al musara'ah ila ta'ati minar ra'iyah. Maka rakyat yang melakukan ketaatan tadi itu bisa melakukannya dengan segera, pengen cepetan. Itu. Jadi orang karena melakukan ketaatan, melakukan kebaikan tadi itu mendapatkan reward, dia pengen cepet-cepet. Gitu. Jadi karena dia mendapatkan reward ya tadi itu. Nah, jadi ini. Wa fil anati tidakhu ra'yi wan fisakhul jawabi. Jadi kalau orang itu hati-hati, maka di dalam kehati-hatian tadi itu ada ittidakhur ra'yi. Jadi nanti akan ada pikiran atau pandangan yang ittidah, yang jelas. Begitu juga infisahul jawab, jawaban yang bisa luas dan sebagainya ya. Ini. Nah, itu gambarannya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana yang tadi kita bicarakan terkait dengan adab, terkait dengan akhlak ya, di dalam melakukan riayah tadi itu ternyata luar biasa. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal riayahnya itu kan misalnya contoh ya tadi. Orang itu melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan berarti kan harus dihukum kan begitu. Kalau kita bicara hitam putih terkait dengan riayahnya, ya sudah hukum. Nah, itu berarti bicara politiknya. Tapi karena kita bicara adabnya, nanti dulu. Nah, itu bicara adabnya, ditangguhkan. Nah, itu bicara adab. Ya kan? Sama seperti tadi, orang misalnya hati-hati dalam mengambil sikap dan itu ya, hati-hati itu bicara adab. Bicara akhlak. Ya, terkait dengan cara pengambilan keputusan. Gitu loh, ya, ini. Nah, itu gambaran yang penting ya. Dan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi ketika kita misalnya dalam kehidupan rumah tangga juga begitu ya kan. Nah, jadi bagaimana ketika kita berhadapan dengan kondisi tertentu ya, kadang-kadang mungkin ya ada mungkin suntuk, ada mungkin emosi dan sebagainya. Itu tadi. Yang penting bagaimana kita ini punya sikap tadi, hati-hati. Jadi jangan mengambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga kemudian menyebabkan kita nanti menyesal. Gitu ya, menyesal. Nah, ini tidak boleh. Nah, termasuk diantaranya
dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung. Jadi salah satu bentuk kehati-hatian itu adalah dua. Pertama, kalau kita mengambil keputusan, ini sunahnya Nabi. Nabi itu menganjurkan kita untuk musyawarah. Nah, jadi nggak langsung punya ide apa langsung dieksekusi, nggak, musyawarah dulu. Itu musyawarah dulu. Nah, itu ya. Yang kedua, dari musyawarah itu kan mencari atau meminta pendapat manusia. Yang kedua, itu istikharah. Istikharah itu berarti kita minta pendapat Allah, minta petunjuk Allah. Nah, gitu. Musyawarah sudah, istikharah sudah. Maka kata Nabi, ya, manatima man istasyara, ya, wa ma khaba man istakhara. Jadi orang itu nggak akan pernah nyesel kalau dia itu musyawarah, dan orang itu tidak akan pernah rugi kalau dia itu istikharah. Ya kan? Nah, ini itu gambarannya. Nah, jadi itu termasuk bentuk kehati-hatian. Jadi enggak gerasa-gerusu. Kemudian wasa'ala malikun minal muluk hakiman. Ada salah seorang raja, seorang penguasa bertanya kepada orang bijak. Faqala, kemudian dia bertanya begini. Ayu akhlaqil maliki ahmadu? Apakah akhlak penguasa atau raja tadi yang paling terpuji? Katanya. Faqala, maka orang bijak itu menjawab al-anatu, yaitu sikap hati-hati. Jadi akhlak penguasa yang paling terpuji itu adalah sikap hati-hati. Kemudian faqala, dia ditanya lagi, ayyuha ajlab limawadatir ra'iyah? Manakah yang paling ajlab? Ya, ajlab itu paling menarik. Menarik di sini itu maksudnya ya ini tarikan, ya, menarik limawadatir ra'iyah, untuk mendapatkan mawaddah, ya, kasih sayang dari rakyat tadi. Ya. Jadi maksudnya akhlak apa yang paling menarik untuk mendapatkan rasa suka atau sayang dari rakyat tadi? Qala, kemudian orang bijak itu mengatakan al-karam, ya, yaitu sifat dermawan. Gitu. Jadi makanya kalau penguasa itu dermawan, ya kan, nah, maka dia disukai, ya, disukai. Gitu. Itu kan tadi disebut ajlab limawaddati ar-ra'iyah. Jadi bagaimana rakyat itu kemudian senang itu karena karom tadi, ya, karena dermawan. Qala, kemudian bertanya lagi, fayul muluki ahraq, ya, lalu penguasa mana yang paling tidak disukai, ya, yang paling tidak disukai. Akhraq itu sebenarnya makna asalnya itu membakar, ya, tapi konteksnya di sini yang paling tidak disukai. Qala, kemudian dijawab oleh orang bijak tadi, as-sa'uhum uqubatan lirra'iyati. Jadi penguasa yang paling gampang menghukum rakyatnya itu penguasa yang paling tidak disukai. Ini. Jadi dikit-dikit, ya, nangkepi, ya, menghukum dan sebagainya tadi itu paling nggak disukai, ya kan, paling nggak disukai. Qala, kemudian bertanya lagi, fayul halali ajma'u lil mahamati wal manaqib. Lalu perkara halal apa yang paling bisa menghimpun semua kebaikan? Wal manaqib. Manaqib itu terkait dengan siroh, ya, maksudnya orang itu mau dikenang apa, kebaikan apa yang dia mau dikenang itu. Maka kemudian dikatakan al-adlu. Jawabannya adalah qala al-adlu. Jadi kalau orang itu adil, maka sifat adil itu adalah sifat yang ajma' lil mahamid. Semua perkara-perkara terpuji itu ujungnya adil. Makanya kalau orang itu tidak adil, maka itu akan menjadi ujung dari semua keburukan. Dolim misalnya, ya, itu akan menjadi ujung. Semua nanti ujungnya itu, ya, keburukan-keburukan ujungnya di situ. Tapi sebaliknya ketika dia adil, maka dia akan mendapatkan tadi mahamid, ya, berbagai macam pujian, kebaikan, semuanya itu ujungnya keadilan. Nah, disitulah makanya kalau kita melihat, ya, penguasa yang namanya betul-betul dicatat dengan tinta emas, ya, sebut sajalah misalnya seperti Umar bin Khattab, ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz, ya.
Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2 tahun lebih sedikit. Tapi keadilannya itu melegenda. Karena keadilannya tadi itu, maka mahamid, ajma' lil mahamid. Pujian yang diberikan ya oleh ahli sejarah itu kan tinggal mereka saja kan. Ya kan, dari rakyatnya. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan pernyataan dari Ibnu Duraid itu. Innamal mar'u hadisuman ba'dahu. Ya, jadi orang itu tidak lain dia akan menjadi cerita bagi orang setelahnya. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah kamu menjadi cerita yang baik bagi orang yang datang setelahmu, yang mengingat mengenangmu. Kamu mau dikenang apa? Nah gitu ya, kamu mau dikenang apa? Nah itu. Nah jadi Umar bin Abdul Aziz ini meskipun berkuasanya pendek, tapi Masya Allah karena adil tadi, sehingga beliau itu kenang dengan mahamid, berbagai macam pujian tadi. Bahkan ada yang menarik ya, di dalam kitabnya Al-Hafidh Al-Mutafannin ya, As-Sayyid Abdullah Siddiq Al-Humari. Nah itu, jadi beliau punya kitab Mausu' Al-Humariyah. Itu ada puluhan jilid. Nah di dalam kitab itu ada satu kisah menarik tentang karomahnya Umar bin Abdul Aziz. Apa di antara karomahnya Umar bin Abdul Aziz itu? Jadi ketika hari di mana beliau itu dilantik, malam itu yang namanya serigala, itu langsung berhenti tidak mau memangsa domba. Itu ada di kitab itu. Begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal, serigala itu berulah lagi. Maka kemudian penggembala kambing yang tahu ulah serigala tadi kemudian mengatakan, ini pasti penguasa yang adil itu telah wafat. Subhanallah, itu karomahnya sampai begitu. Karomahnya itu. Nah itu. Jadi luar biasa. Ya, nah, ini cerita tentang bagaimana karomahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi makanya di sini disebutkan fa'ayul halali ajma' lil mahamidi wal manakib qala al-adl. Jadi apa kehalalan yang bisa menghimpun semua kebaikan tadi dan manakib tadi? Jawabannya adalah keadilan. Karena dengan keadilan itu Masya Allah. Coba beliau itu bukan hanya adil kepada manusia, sampai hewan. Ya kan, kita sering ceritakan bagaimana pada saat zaman beliau ketika berkuasa, ya, di wilayah-wilayah menjadi wilayah beliau ketika, kan kalau kita lihat di wilayah Syam ya sampai ke Turki itu kan banyak pegunungan. Kan kalau musim dingin itu kan salju turun. Iya kan? Ketika salju turun itu yang beliau pikirkan itu adalah burung. Bagaimana nanti burung pada saat salju turun itu mereka nggak akan dapat akses makanan, mereka cari makan di mana. Maka Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada penduduk yang ada di lereng gunung itu untuk naik menaburkan gandum di atas salju tadi supaya apa? Burung-burung itu bisa mendapatkan akses makanan, bisa tetap mendapatkan makanan. Sampai begitu adilnya Umar bin Abdul Aziz. Bukan hanya kepada manusia, sampai kepada burung. Jadi wajar kalau kemudian dalam catatan ahli sejarah itu di zaman beliau itu sudah nggak ada orang yang berhak menerima zakat di wilayahnya. Itu wajar. Wong zamannya Umar bin Khattab saja Hijaz itu sudah nggak ada yang berhak menjadi mustahik zakat. Zaman Umar. Ya, nah itu subhanallah. Nah itu dampak dari keadilan tadi. Kemudian ya wa yuhka, dan diceritakan anak Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan ini bahwa Ali itu pernah bertanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada siapa? Sa'ala kabiran min kubarai Faris. Jadi beliau itu pernah bertanya kepada salah seorang pembesar ya dari Persia. Faqala, kemudian ini tanya beliau, ayu mulukikum kana indakum ahmadu siratan. Ya. Kan jadi ayu mulukikum kana indakum ahmadu siratan. Siapakah penguasa kalian, raja-raja kalian yang menurut kalian ahmadu siratan,
yang sirahnya, perjalanan hidupnya itu yang paling terpuji. Ini pertanyaan Sayyidina Ali kepada mereka. Qala, ya, jawaban orang tadi, ya, Azdashir katanya. Itu Azdashir, kata dia. Lahu fadilatus sabak fil mamlakah, karena dia punya kelebihan, keutamaan apa? Karena dia menjadi penguasa yang terdahulu, ya kan? Begitu kan? Dalam hadis itu, apa dalam ungkapan itu ada ungkapan begini ya. Jadi, Masya Allah. Al-fadlu lil mubtadi, ya, walau ahsanal muqtadi. Al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Al-fadlu, keutamaan itu tetap menjadi milik mubtadi, orang memulai. Walau ahsanal muqtadi, sekalipun nanti orang yang ikut itu lebih baik. Nah, itu ya, lebih hebat. Ya kan? Tapi perintis, yang namanya perintis itu tetap mendapatkan keutamaan. Nah, itu tadi makanya disebutkan di sini Azdashir itu paling terpuji sirahnya. Kenapa? Lau fadilatus sabak fil mamlakah. Karena memang dia punya beliau termasuk orang yang lebih dulu berkuasa kan? Nah, itu makanya tadi al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Nah, itu. Ya. Ghara'anna ahmadahum siratan. Nah, di sini hanya saja orang yang paling terpuji perjalanan hidupnya dari penguasa-penguasa tadi. Siapa? Anushirwan namanya. Jadi meskipun Azdashir itu mendapatkan kemuliaan karena memulai, ya kan? Mendapatkan fadilah karena memulai, tetapi yang paling ahmadum siratan, yang paling terpuji sirahnya, ya, kisah hidupnya itu adalah Anushirwan. Qala, kemudian ditanya lagi orang itu, fa ayu halatin kanat aghlab alaihi. Pertanyaannya, apa keadaannya membuat dia begitu aghlab alaihi? Maksudnya apa yang paling dominan yang kamu temukan pada dirinya, kenapa kok dia begitu dikatakan ahmadu siratan tadi, orang yang paling terpuji sirahnya itu, perjalanan hidupnya tadi. Kemudian qala, orang itu menjawab apa? Karena Anushirwan itu punya dua sifat, sifat al-khilm wal anat. Anat tadi hati-hati, sedangkan khilm itu ya dia orang yang bisa menahan marah, dia sabar, ya, tidak mudah menghukum dan sebagainya tadi. Nah, itu nanti dibahas di poin berikutnya terkait dengan sifat yang ke-13 yaitu al-khilm. Ya, baik, mungkin itu ya beberapa penjelasan ya terkait dengan bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab Nahjul Masruk fi Siyasatil Muluk yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syirazi ini. Baik ya, karena sudah pukul 5.26, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husain. Fadhal.